Di balik hijaunya hamparan perkebunan kelapa sawit yang menjulang di Kabupaten Musi Banyuasin, ada sebuah kisah yang jarang diceritakan. Kisah tentang pelepah-pelepah sawit yang sering dianggap remeh, yang dalam pandangan sebagian orang hanyalah limbah. Namun, bagi masyarakat di sini, sisa-sisa itu bukanlah akhir. Lidi sawit adalah awal dari sebuah kreasi, awal dari sebuah tradisi yang telah mengakar kuat. Ini adalah cerita tentang ketekunan dan kearifan lokal. Di tanah subur Musi Banyuasin, khususnya Desa Sumber Agung, kelapa sawit menjadi sumber penghidupan utama. Namun, siapa sangka, dari limbah pelepah sawit lahirlah sebuah karya yang bernilai, yaitu kerajinan dari lidi sawit. Sebuah wujud kearifan lokal yang bukan hanya menjaga tradisi, tetapi juga menyatukan masyarakat dalam semangat kebersamaan. Segala sesuatu dimulai dengan proses yang sederhana namun teliti. Para pengrajin mengumpulkan pelepah-pelepah sawit yang biasanya dibiarkan membusuk. Mereka memisahkan lidi-lidi dari serat dan kulitnya, membersihkannya satu persatu. Proses ini bukan hanya pekerjaan fisik, tapi juga meditasi. Ada kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkahnya. Lidi sawit diambil dengan telaten, melalui proses sederhana namun syarat makna. Setiap langkahnya menunjukkan nilai gotong royong. Di sini, masyarakat saling membantu, bekerja bersama tanpa mengenal lelah. Sebab bagi mereka, kerjasama bukan hanya soal hasil, tetapi juga menjaga kerukunan. Di bawah naungan pohon sawit, para ibu dan remaja berkumpul, menganyam lidi sawit menjadi kerajinan piring. Sambil bekerja, mereka berbagi cerita, tawa, dan doa. Inilah wajah nyata dari kebersamaan, sebuah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lidi-lidi yang rapuh ketika disatukan menjadi kuat. Begitulah juga masyarakat Musi Banyuasin, semakin kokoh dalam kerukunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia Wulandari, Ketua KUEP Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan Sri Kandi Sumba Mandiri dari Sumber Agung. Awal mula kerajinan ini ya, kelompok usaha ibu-ibu ini dari tahun 2023 bulan 9 itu ada YCP yang masuk ke dalam desa. Itu dia datang memperkenalkan program-program dia dengan ibu-ibu, lalu dibentuklah kelompok usaha ini. Alhamdulillah sejauh ini ya, usaha anyaman lidi ini cukup membantu untuk ibu-ibu, walaupun tidak banyak tapi cukup membantu karena kadang-kadang kita itu kan nganggur. Untuk ibu-ibu nganggur itu kan kalau ada kreasi kayak gini kan nganyam, terus nganggurnya itu menghasilkan. Jangan sampai kita ngumpul-ngumpul hanya ngerumpi, tapi kita ngumpul ada manfaatnya, yaitu kita membuat kerajinan dan menghasilkan uang. Dari kegiatan ini kita juga bisa mengambil nilai seperti persaudaraan, bisa kumpul bersama. Yang tadinya nggak kenal, yang tadinya nggak berani, kita pun diajarkan untuk berani. Untuk produknya, produk anyaman ini ada mangkok hias ya, ada wadah ATK, ini ada yang bergambo. Berhubung kita masih belajar, ini yang bergambo, kita belum pakar membuat gambonya. Ini produk gambo, ada piring, ada piring buah, ada mangkok-mangkok mini, hias-hiasan. Ada juga kita biasanya keranjang buah, tapi keranjang buah kita masih belum produksi karena itu banyak sekali peminatnya. Dari harga kita ada yang 8.000 yang paling kecil, ada yang 10.000, ada yang 15 sampai ada yang 70.000. Untuk per bulannya kita bisa mencapai ada yang sampai 300.000, 400.000. Pernah juga kita di tahun yang lalu kita mencapai 800.000 untuk penjualan. Memang yang beli kita belum jauh ya, cuman
warga-warga sekitar, tapi ada juga warga tetangga, dan pernah kita yang paling jauh kita bawa ke Palembang. Itu keranjang buah untuk hantaran pernikahan. Harapan kita para ibu-ibu KUEP, semoga pemerintah kedepannya lebih mendukung kegiatan KUEP untuk kemajuan ibu-ibu di seluruh KUEP. Ya, kita untuk pembuatan anyaman ini, pertama kita dari pelepah sawit yang tadinya tidak terlalu ada manfaatnya ya, kita ambil dulu pelepahnya, kita ambilin kan, daunnya kita hilangkan, terus kita bersihkan sampai sebersih ini ya, sampai putih menguning, bukan putih, sampai kuning itu kita bersihkan. Lalu kita buat awal-awal mula itu buat lingkaran yang di sini, kita buat lingkaran, terus kita hitung. Dalam lingkaran itu macam-macam, ada yang 25 cm, kalau yang kecil kita hanya 5 cm, ada yang 15 cm. Jadi kita ini menganyamnya dihitung, ada kalau piring ini kita 16, kita anyam dulu 3 bawahnya. Kalau sudah kita anyam, kita lanjut menganyam yang di tengah untuk membuat piring. Dan untuk membuat yang lain juga hampir sama, tinggal kita bentuk-bentuk aja. Untuk membuat seperti ATK ini kita tinggal bentuk aja. Mungkin yang sedikit membedakan itu kelopaknya. Karya-karya ini tak hanya indah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi yang signifikan. Apa yang semula limbah kini menjadi sumber penghasilan. Kerajinan ini memberdayakan ibu-ibu rumah tangga dan para pemuda membuka peluang usaha di tengah keterbatasan. Setiap produk yang terjual adalah pengakuan atas kerja keras mereka dan jembatan yang menghubungkan tradisi dengan pasar modern. Kerajinan ini menjadi sarana memperkuat ikatan sosial, gotong royong dalam bekerja, adil dalam berbagi, dan rukun dalam hidup berdampingan. Kerajinan lidi sawit bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang masa depan. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah komunitas mampu melihat potensi di tempat yang tak terlihat, tentang bagaimana mereka mengubah limbah menjadi berkah. Sehelai lidi mungkin mudah patah, namun ketika disatukan ia menjadi kokoh dan bermanfaat. Inilah filosofi yang melekat dalam kehidupan masyarakat Musi Banyuasin. Persatuan dan kebersamaan adalah kekuatan. Melalui kerajinan lidi sawit, pesan ini terus hidup dan diwariskan. Saat kita memegang sebuah kerajinan lidi sawit, kita tidak hanya memegang sebuah benda, kita memegang sebuah cerita. Cerita tentang kerukunan, tentang tradisi yang abadi, dan tentang kearifan lokal yang layak untuk kita jaga bersama. Inilah lidi sawit, inilah Musi Banyuasin. Dari limbah yang sering terbuang, tercipta karya penuh makna. Dari tangan-tangan sederhana, lahir nilai kebersamaan, kerukunan, dan gotong royong. Kerajinan lidi sawit bukan hanya warisan budaya, tetapi juga cermin kehidupan masyarakat Musi Banyuasin yang selalu menjaga harmoni dengan alam, tradisi, dan sesama. Inilah kearifan lokal yang patut dijaga, lestari sepanjang masa.